wabarakatuh. Saya Ratmawati dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas materi yang berjudul pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Pengumpulan dan pembukuan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama yaitu sejak awal pewahyuan Al-Quran hingga menjadi sebuah mushaf telah melalui proses panjang mulai dari ayat pertama turun sampai ayat terakhir hingga benar-benar terjaga kemurniannya. Upaya untuk menjaga dan melihara agar ayat-ayat tidak terlupakan atau terhapus dari ingatan terus-menerus dilakukan. Upaya tersebut dengan cara sederhana, yaitu Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikan kepada para sahabat yang kemudian juga menghafalnya sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Upaya kedua yang dilakukan umat Islam pada waktu itu yaitu mencatat atau menulis dengan persetujuan Nabi. Sedangkan untuk penulisan wahyu yang turun dikenal beberapa sahabat yang bertugas untuk menulis wahyu yang turun atas perintah Rasulullah SAW sendiri. Para penulis wahyu tersebut kemudian mendapat julukan sebagai Kutabul Wahyu ataupun para penulis wahyu pada masa Nabi. Yaitu yang pertama Khulafa Rasyidin, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Namun karena keterbatasan media tulis yang digunakan waktu itu, sehingga para sahabat menggunakan apa saja yang digunakan untuk menulis. Beberapa media tulis yang digunakan pada waktu itu yaitu dengan menggunakan lembaran lontar atau perkamen, batu tulis berwarna putih, pelapa kurma, dan tulang belikat, tulang rusuk mentah. Namun yang menjadi catatan dari pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah adalah walaupun telah ada penulisan pada masa Rasulullah atas perintah beliau sendiri, hanya saja pada saat itu Al-Quran yang ditulis masih berupa lembaran yang tercecer dan belum disatukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Ketika Rasulullah setelah wafat, Al-Quran memang telah terkumpul di dada para sahabat berupa hafalan serta telah dituliskan dalam lembaran-lembaran. Namun Al-Quran yang ditulis para sahabat tersebut masih berupa lembaran-lembaran yang tercecer di tangan para sahabat, atau dengan kata lain, Al-Quran pada saat itu masih belum sepenuhnya terbukukan. Sehingga ketika terjadi perang Yamamah yang terjadi setahun setelah wafatnya Nabi yang menewaskan 70 qori, menimbulkan kegelisahan di hati Umar bin Khattab hingga kemudian mendesak Abu Bakar untuk segera membukukan Al-Quran, mengingat para qori telah banyak yang meninggal, sedangkan Al-Quran yang tertulis masih berupa lembaran-lembaran yang tercecer. Atas desakan Umar tersebut, kemudian Abu Bakar berkenan untuk memerintahkan pengumpulan tersebut, walaupun pada awalnya beliau menolaknya dengan alasan bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Namun Umar meyakinkannya dengan alasan bahwa pembukuan tersebut adalah hal yang baik dan sangat penting. Setelah Abu Bakar merasa yakin dengan keputusannya tersebut, maka diutuslah Zaid bin Sabit untuk mulai mengumpulkan Al-Quran. Namun pemilihan Zaid sebagai orang yang ditugasi untuk mengumpulkan Al-Quran menurut beberapa ahli ilmu Al-Quran didasarkan oleh beberapa alasan. Diantaranya adalah Zaid adalah seorang yang cerdas, masih muda, dan tidak memiliki sifat yang tercela. Selain itu, peranannya sebagai penulis wahyu di masa Rasulullah menjadi alasan yang mendasari pemilihannya. Dalam mengumpulkan Al-Quran, Zaid menggunakan metode yang sangat teliti. Berdasarkan arahan yang diberikan oleh Abu Bakar dan Umar, selama pengumpulan tersebut, Zaid tidak serta-merta mengandalkan hafalan yang dimilikinya. Tidak juga dengan apa yang telah ditulisnya maupun yang telah didengarkannya.
Dalam pengumpulan tersebut, Zaid menggunakan dua rujukan. Yang pertama, berdasarkan ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah dan telah disaksikan langsung oleh beliau. Yang kedua, ayat yang dihafal dan ditulis dalam lembaran dengan menyertakan dua saksi yang adil dan menyaksikan bahwa ayat tersebut telah benar-benar ditulis di hadapan Rasulullah. Adapun yang dimaksud dengan disaksikan oleh dua orang adalah bahwa hal itu merupakan sesuatu yang ditulis sebagai bentuk yang dengannya Al-Quran telah diturunkan, atau bahwa yang ditulis itu memang telah ditulis di depan Rasulullah SAW. Tujuan dari penyerta syarat tersebut adalah agar Al-Quran tersebut tidak ditulis dengan tulisan yang sama dengan yang ditulis di depan Rasulullah SAW. Karena itu, kesaksian tersebut bukan kesaksian atas Al-Quran, karena hal ini tidak perlu diragukan, mengingat jumlah para penghafal dan pembacanya sangat banyak. Namun, kesaksian yang dimaksud di sini adalah kesaksian atas tulisan yang ditulis di depan Nabi SAW. Dengan cara itulah penulisan tersebut telah selesai dengan sempurna, sehingga terkumpullah dalam lembaran yang diikat dengan benang, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebagian riwayat. Inilah peranan yang dimainkan oleh Zaid bin Syaid. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan punya motif berbeda dengan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Jika motif Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran karena khawatir akan hilangnya materi yang tertulis tadi sebagai akibat dari banyaknya para penghafal dan pembaca yang telah meninggal dunia, maka motif Utsman adalah karena takut akan terjadinya perbedaan yang merunci mengenai ragam bacaan. Pada masa Utsman ini, Islam telah tersebar luas dan kaum muslimin telah hidup berpencar ke berbagai pelosok daerah. Di berbagai daerah telah terkenal qiraat sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk setempat. Penduduk Syam memakai qiraat Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah memakai qiraat Abdullah bin Mas'ud. Penduduk di wilayah lainnya menggunakan qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Tidak jarang terjadi pertentangan mengenai masalah bacaan di kalangan pengikut sahabat-sahabat tersebut, hingga kemudian pertentangan tersebut memuncak menjadi perpecahan di kalangan muslim sendiri. Kondisi semacam ini kemudian didengar oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika Hudzaifah mengetahui hal tersebut, maka dengan sesegera mungkin beliau melaporkannya kepada Khalifah Utsman agar segera ditindaklanjuti. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Utsman segera mengirim surat kepada Hafizah yang bersikap perintah untuk memberikan Al-Quran yang telah dibukukan Said sebelumnya untuk kemudian diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh penjuru. Utsman mengutus 4 orang sahabat untuk membukukan Al-Quran. Dari keempat orang tersebut, 3 diantaranya adalah Muhajirin dan 1 orang lainnya adalah kaum Ansar. 4 orang tersebut adalah Sa'id bin Sabit, Abdullah bin Subair, Sa'id bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Isa. Dalam melakukan pembukuan tersebut, keempat orang berpegang pada arahan dari Utsman, yaitu 1. Menjadikan mushaf Abu Bakar yang telah dibukukan oleh Sa'id bin Sabit sebagai acuan pokok dan sumber utama dalam penulisan Al-Quran. 2. Mengacu pada mushaf Abu Bakar tersebut dalam hal penulisan dan urutannya. Dan apabila terdapat
perbedaan pendapat di kalangan para anggota panitia, maka mengacu berdasarkan dialek Quraisy karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. 3. Dan Al-Quran tidak ditulis kecuali berdasarkan persetujuan antara para panitia dan para sahabat. Bersepakat bahwa Al-Quran yang dibukukan tersebut sebagai mana yang diturunkan kepada Rasulullah. Usaha yang dilakukan oleh Utsman tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat di kalangan sahabat, sehingga hasil dari usaha tersebut mendapatkan pengakuan dari kalangan sahabat, dan mereka meyakini bahwa Al-Quran yang dikumpulkan oleh Utsman tersebut telah sesuai dan sama persis dengan Al-Quran yang ada pada masa Nabi Muhammad, baik dari segi urutan ayat maupun urutan surat maupun qiraatnya. Utsman yang telah mendapatkan pengakuan dari para sahabat tersebut kemudian disebarkan dan menjadi pegangan dalam menuliskan Al-Quran sehingga saat ini yang dikenal dengan Mushaf Rasam atau Utsmani. Jadi sedikit kesimpulan dari pembahasan kami, upaya yang dilakukan Rasulullah untuk menjaga dan memelihara ayat Al-Quran agar tidak terlupakan itu dengan cara sederhana, yaitu Nabi menghafal dan menyampaikan kepada sahabat untuk juga menghafalnya sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Terus upaya yang kedua yang dilakukan yaitu dengan cara mencatat sesuai dengan persetujuan Nabi. Selanjutnya, pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar itu didasari oleh kekhawatiran Al-Quran akan hilang jika tidak dikumpulkan karena telah banyak para qori yang meninggal. Terus ya yang terakhir yaitu pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Utsman atas dasar perpecahan di kalangan sahabat akibat perbedaan bacaan yang mereka gunakan, sehingga Utsman memerintah untuk membukukan ulang mushaf yang sudah ada di masa Abu Bakar dan menyebarluaskan ke seluruh penjuru. Jadi itulah pembahasan dari kami. Sekian, jika ada kesalahan kata, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.